Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru pertama kali lihat wajahku, halo. Ya, kita nggak live ini ya, Bu Bidan. Kenapa sih nggak ngadain live? Live-nya itu di pemberitahuan gitu loh, jangan dadakan gitu ya. Mohon maaf, susah banget kalau live kadang gitu ya. Jadi online, offline aja dibuat videonya ya, jadi biar bisa diputar-putar ulang gitu ya. Kita mau bahas apa ya, Bu Bidan? Bikin video lagi gitu ya. Ini kita mau bahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang sering ketemu sama aku. Oke, ini mengandalkan sinar-sinar ilahi, cahaya-cahaya ilahi. Jadi apa sih yang sering ditanyakan sama ibu-ibu yang baru saja melahirkan, mau dari ibu-ibu yang anak pertama atau anak yang sudah, atau kelahiran anak yang sudah kedua atau ketiga. Kadang ada beberapa yang belum paham ya. Jadi ini loh pertanyaan yang sering ditanyakan, kenapa sih bayi aku tuh ngulet gitu kan. Ngulet, bukan ngulet yang biasa gitu loh Bu Bidan, nguletnya itu sampai merah mukanya, kadang ada suaranya gitu kayak ngejen, tapi kadang nggak pup, dan pupnya itu nggak keras, pupnya itu bagus ya. Itu kenapa ya Bu Bidan gitu, sampai tuh merahnya tuh kadang sampai ke unguan, sampai ke belakang kepala segala itu ikutan merah Bu Bidan. Nah, ini kita bahas ya. Jadi ada penyebab umumnya. Penyebab umum yang pertama adalah memang ada upaya mendorong gas dalam perut. Mungkin emang ada upaya itu ya. Kedua adalah peregangan. Jadi peregangan pada umumnya. Bukan peregangan-peregangan seperti bukan peregangan yang kayak olahraga ya. Jadi peregangan pada umumnya tuh kayak ya memang habis bangun tidur terus ngulet gitu. Itu peregangan pada umumnya kayak gitu ya untuk bayi. Terus yang ketiga, itu bisa jadi kolik. Ya, yang kemarin pernah ketemu sama saya jelaskan ya tentang kolik itu alasannya bagaimana. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya lagi boleh nanti di DM aja. Dan yang keempat, ingin BAB atau BAK lah. Memang BAK kadang ngeden, ada beberapa bayi yang mengejan ya, karena sistemnya tuh eh, karena ada penyesuaian, jadi memang seperti itu gitu. Nah, keadaan seperti mengerang, mungkin kita ganti kalimat katanya, itu bukan mengerang kali ya. Kalau mengerang tuh kayak seolah-olah tuh keras banget ya, jadi ini bukan mengerang. Lebih tepat katanya itu adalah mendengus, seperti mengejan pada bayi, sehingga wajahnya tuh memerah sampai ke unguan, sampai ke bagian kepala belakang juga ikut memerah. Nah, yang biasanya terjadi pada saat-saat tertentu, hanya terjadi pada saat-saat tertentu dan berlangsung hanya beberapa menit saja, bukan setiap saat. Nah, hal ini disebut dengan grunting baby syndrome. Nah, tadi aku jelasin dulu ya, mendengus itu apa sih Bu Bidan? Aku kok nggak paham mendengus itu apa. Ini sebenarnya kata ini ada ya di Kamus Bahasa Indonesia, cuman kita yang jarang pakai aja. Mendengus itu menghembuskan nafas kuat-kuat ya. Nah, kok bisa bayi disebut dengan ada grunting baby syndrome gini, kok bisa Bu Bidan? Oke, ayo kita berlogika dulu ya. Bayi di dalam rahim itu tidak sepenuhnya sistem tubuhnya itu dipakai. Jadi saat dia lahir itu sepenuhnya dipakai, jadi ada penyesuaian. Nah, kita lagi bahas lagi ya, sistem tubuh bayi itu tidak sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Bayi baru lahir perlu beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rahimnya. Oke, sampai sini paham? Nah, dari segala aspek, apa aja banyak ya, kalau dijelasin satu-satu nggak cukup videonya. Misalnya sistem pernafasan, oke, lalu sistem indera, ya, dan ada juga di sistem pencernaannya. Nah, di sistem pencernaan bayi tidak sematur orang dewasa, berbeda ya. Orang dewasa matur sekali, sedangkan bayi itu belum sematur orang dewasa. Nah, gejala ini biasanya menandakan bahwa sedang terjadi proses belajar bayi dalam mengeluarkan fases atau tinjanya sendiri. Nah, yang mengartikan bahwa mereka belajar bagaimana menyesuaikan di gerakan ususku, gitu. Kalau kita nggak perlu mikir ya, tinggal ke toilet udah kelar gitu kan. Kalau bayi perlu penyesuaian ini. Nah, kita bahas sedikit ya tentang sistem pencernaan. Nah, supaya sedikit tergambarkan ya. Jadi arah omongan aku tuh kemana tuh paham maksudnya gitu. Jadi kita nggak akan jelaskan seluruhnya, kita ambil sedikit aja poin intinya aja ya Bunda ya. Kalau dan ayah, kalau misalnya ayahnya juga aktif di Instagram, siapa tahu nonton ya. Nah, sistem pencernaan itu ada 4 proses ya, bukan 4 bagian tapi 4 proses. Yang pertama adalah digesti, yang kedua adalah absorpsi, dan yang ketiga adalah motilitas, dan terakhir keempat adalah sekresi. Kita nggak akan bahas satu-satu kan, jadi kita bahas ke intinya aja. Yang kita ambil adalah motilitas. Nah, kita akan motilitas itu apa sih Bu Bidan? Nah, motilitas itu yaitu pergerakan material melalui saluran cerna akibat adanya kontraksi dan relaksasi dari otot polos gitu. Jadi material maksudnya gimana nih gitu. Pasti ada yang bingung ya, atau udah paham? Bagus banget ya kalau udah paham. Berarti jadi yang dimaksud dengan material itu di sistem pencernaan kita tuh ada dari makanan masuk ya, sampai terjadinya proses apa, meresap, apa ya bahasanya ya, dari sistem pencernaan kita itu makanan nanti akan meresap lagi, diserap ya, gizi-gizinya, protein-proteinnya yang bagus untuk tubuh. Nah, sampai akhirnya pada ampas. Nah, itulah yang kita sebut dengan material gitu. Nah, material ini yang melalui saluran cerna itu biasanya
yang bisa turun sampai turun sampai melalui anus ampasnya itu berkat adanya kontraksi dan relaksasi dari otot polos gitu. Nah, kita bahas sedikit ya langsung ke motilitas usus besar. Kita nggak, jadi motilitas itu dibaginya ke seluruh organ pencernaan, tapi kita bahasnya ke usus besar aja, motilitas usus besar. Ini perjalanan dari fases ya di usus besar itu seperti apa gitu. Jadi gini, saat fases masuk di usus besar gitu ya, ada iklan lewat. Jadi saat fases masuk di usus besar yang paling panjang, jadi ada usus besar itu dibagi lagi ya, ada pembagiannya. Nah, ini kita ambil saat usus besar masuk ke saat fases masuk ke usus besar yang paling panjang, itu kita sebut dengan kolon ya. Usus besar paling panjang kita sebut dengan kolon. Otomatis ada regangan ya, bahasanya kayak kita masukin sesuatu ke dalam karet. Nah, itu plastik karet gitu ya, itu karetnya akan meregang. Nah, regangan ini menimbulkan adanya kontraksi gitu. Jadi regangan mendadak ini menimbulkan kontraksi pada dari si kolon ini ya. Nah, kontraksi ini merangsang terjadinya refleks pengeluaran dari fases. Sampai sini paham? Kalau nggak paham BIM ya, nanti dijelasin secara tertulis. Nah, lalu ada bagian usus besar yang namanya rektum. Catat dulu, ada usus besar yang namanya rektum. Nah, ini letaknya ada di sebelum anus ya. Lalu ada sphincter. Sphincter ini dibagi menjadi dua, sphincter ani interna, sphincter ani externa. Nah, si sphincter ini merupakan otot polos dan letaknya ada di perbatasan antara rektum dan anus. Rektum dan anus di sininya ada sphincter ani. Nah, bisa dibilang pintu dari anus gitu ya. Oke, tadi sampai mana? Kepotong jadi gitu ya. Jadi ada yang namanya tadi ya sphincter. Jadi penjelasannya adalah saat rektum kontraksi ditambah sphincter ani relaksasi sama dengan mendorong fases menuju anus. Nah, jadi gitu ya. Jadi pemahamannya gitu ya. Jadi ada rektum yang berkontraksi plus ada sphincter relaksasi, sphincter ani relaksasi yang mendorong untuk mendorong fases menuju anus. Nah, ini biasanya diikuti dengan kontraksi dari dinding perut gitu ya. Nah, ini analoginya kayak gini, nanti aku jelasin analoginya ya. Nah, bayi belum tahu nih bagaimana beradaptasi dengan yang baru saja aku jelaskan gitu ya. Jadi si bayi bingung nih, belum tahu gimana caranya menyesuaikan diri dengan yang tadi aku jelasin tadi ya, relaksasi, kontraksi kayak gitu, belum bisa menyesuaikan. Masih menyesuaikan untuk merelaksasi daerah otot dasar panggul. Ini udah masuk ngomongin daerah otot dasar panggul, Bu Bidan jadi ingat saat lahiran. Iya, betul, analoginya seperti itu ya. Jadi gini, saat kita lahiran itu ada kontraksi yang muncul, betul. Saat kontraksi muncul otomatis kita akan ngejen ya, ada refleks mengejan. Nah, ini karena sang ibu yang sedang bersalin ini belum memahami atau belum beradaptasi atau mungkin belum memberdayakan diri untuk menghadapi ini gitu. Sedangkan bayi kan nggak mungkin belajar kan, di mana belajarnya kan, di alam rahim langsung lahir gitu kan. Jadi mereka sedang mempelajari ini. Jadi saat bunda berkontraksi, saat mau lahiran ini kan kontraksi. Saat kontraksi itu bawaannya tuh pengennya ngeden, sedangkan daerah otot panggul dasar panggul sendiri itu harus berrelaksasi untuk mengeluarkan dari si bayinya ini. Sama dengan si bayi, sistem pencernaannya seperti itu. Jadi saat ada kontraksi dari si rektum ya, bayi itu udah ngeden ya kan, bahasanya udah kayak ngeden ngejen, udah mulai pengen ngeluarin gitu kan. Tapi sedangkan si sphincternya ini harusnya relaksasi gitu, tapi bayi sudah stres pengen mengeluarkan itu. Jadi hampir kayak seperti itulah contohnya. Dibilang stres mah enggak, cuman sedang menyesuaikan diri ya. Tadi aku ralat omongannya ya. Jadi sedang menyesuaikan diri untuk merelakskan dasar panggulnya, dan sementara harus berkontraksi supaya fases atau pup dan gas bergerak turun menuju anus gitu. Nah, ini yang bayi sedang menyesuaikan dirinya itu tentang relaksasi dan kontraksi. Jadi itu harus berbarengan dan bayi itu belum bisa menyesuaikan diri di situ. Nah, lalu otot-otot perut mereka tuh masih lemah. Ini catatan ya. Waktu itu aku pernah kalau nggak salah bahas ini. Jadi bahasnya di mana, Bu Bidan? Kayaknya pas setiap aku ketemu sama pasien dan punya trouble masalah diskusi tentang perlu nggak sih pakai yang namanya gurita. Yang tahu gurita ya, yang sering pakai gurita ibu-ibu mah boleh ya, tapi anak bayi tolong dipertimbangkan dengan sangat baik dan dipelajari ya. Seharusnya tidak perlu menggunakan gurita, apalagi kalau misalnya memang oke, Bu Bidan pakai aja deh, nggak usah kencang. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kencang bertumpuk-tumpuk, ini akan sangat sekali mengganggu dari bayi ya. Karena apa? Dinding perut dari si bayi ini masih sangat tipis, bahasanya tidak setebal, bukan tipis, lemah.
ototnya ya, masih lemah. Jadi tampak sekali seperti buncit. Itu wajar. Karena apa? Di dalam perutnya itu kan organ perutnya itu banyak. Jadi saat dindingnya belum setebal kita, otomatis akan seperti buncit. Memang buncit gitu kan. Sedangkan kita kalau misalnya kita ibaratkan dinding perut kita ototnya itu lemah seperti bayi, kita akan nampak buncitnya. Jadi kenapa orang dewasa disuruh olahraga? Supaya mengencangkan otot perutnya, supaya terlihat tidak buncit, sama dengan bayi gitu. Kalau bayi ada olahraganya, ada baby gym itu olahraga untuk bayi. Jadi emang perlahan-lahan tapi tidak langsung ya, seperti kita gitu. Jadi memang harus dilatih gitu kan, dilatih. Nah, otot perut itu masih sangat lemah dan dinding perutnya itu tidak setebal orang dewasa. Nah, dan bayi harus menahan dengan diafragmanya ke glotis atau bagian pangkal tenggorokan pada pita suara. Nah, ini yang menghasilkan suara mendengus atau seperti suara mengejan gitu. Nah, proses ini merupakan hal yang normal. Hal yang normal. Oke. Jadi, sesuatu ini adalah hal yang normal yang biasanya terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran sehingga hingga beberapa minggu atau bahkan sampai beberapa bulan tergantung dari kecepatan si bayi itu belajar atau kecepatan bayi itu mempelajari proses ini gitu. Yakinlah ya, ini cukup umum dan jarang menjadi tanda yang mengarah ke sesuatu yang serius gitu. Bayi mungkin kayak terlihat, Bu Bidan tegang banget kayaknya bayinya, kayak stres, kayak pengen marah gitu. Iya, memang seperti itu. Kepala bayi aja mungkin yang sering lihat ya, atau yang sedang punya bayi ya, lebih tepatnya kan tahu warnanya sampai merah, sampai keunguan gitu kan. Durasinya sih nggak lama, cuma beberapa menit ya, tapi ini yakinlah bayi hanya membiasakan diri dengan susu atau air susu ibu. Bayi mungkin ada gas di perutnya atau tekanan di perut mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman, dan mereka belum belajar bagaimana menyesuaikan diri seperti ini dengan keadaan itu gitu. Oke, paham sampai sini? Ini menurut sebuah artikel dalam Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Ya, tidak perlu bingung dengan keadaan ini. Sistem bayi Anda yang baru lahir bekerja dengan benar untuk menghasilkan fases atau pup gitu. Bayi kita hanya sedang menyesuaikan atau sedang berproses menyempurnakan sistem tubuhnya gitu. Meskipun mendengus sendiri itu kayak, aduh bidan kok gini ya gitu ya, aku nggak tega gitu kan. Tapi kita ngerasa itu seperti tidak menyenangkan gitu. Bayi pun ngerasanya juga kayaknya bayinya juga nggak suka gitu kan. Tapi bayi kita baru lahir gitu kan, dan baru perlu menyesuaikan diri dengan dunia barunya gitu. Jika khawatir berlebihan, untuk seorang ibu biasanya ada rasa khawatir yang memang sulit diungkapkan gitu ya. Kita bisa mengkonfirmasi dengan dokter yang sudah Bunda percayai gitu ya. Jadi silakan berkonsultasi, nggak usah takut gitu ya. Bahwa kita tahu ini mendengusnya bayi ini normal atau enggak gitu. Boleh berkonsultasi. Ya, jadi catatan lagi, ini sedang belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan gerakan usus mereka ya. Yang kontraksi, relaksasi itu mereka masih perlu menyesuaikan diri gitu. Nah, menumis sendiri mungkin ya tampak sangat menakutkan, bener. Aku aja yang sebagai seorang bidan aja kadang aduh gitu kan. Nah, ini sama ya. Nah, yang penting jika bayinya sehat, aktif, tampak seperti bahagia, makan atau asinya bagus ya. Mendengus seperti ini tuh jarang diartikan sebagai sebuah tanda penyakit gitu ya. Mendengus untuk seorang anak yang sehat, yang belajar cara menghadapi pencernaan berbeda dengan dengusan bayi atau anak atau bayi yang sakit gitu ya. Mendengus pada setiap nafas itu bisa mendengus pada setiap nafas atau pada akhir nafas, setiap akhir nafas itu bisa diartikan sebagai kesulitan bernafas, sesak atau kesulitan bernafas gitu ya. Jadi bisa diartikan seperti itu. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke dokter loh ya. Jadi jangan ngerasa ini normal kok kayaknya, kata Bu Bidan normal. Oh enggak, saya nggak pernah bilang gitu ya. Tolong dicatat, dengusan yang seperti itu yang setiap ada di akhir nafas itu dia tandakan dia punya kesulitan bernafas. Jadi silakan konsultasi ya jika memiliki kekhawatiran tentang bayi mendengus, itu boleh dikonsultasiin. Oke, sip ya. Untuk cara-cara kalau kolik gimana Bu Bidan? Aku udah pernah terangin kolik ya. Caranya gimana? Pijat ilu boleh. Oke, baiklah. Gak usah jauh-jauh ya. Ini sekelumit tentang, jadi pembahasan ini tentang Granting Baby Syndrome. Oke, sekian penjelasan tentang Granting Baby Syndrome ya. Ini jadi judulnya Granting Baby Syndrome. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kurangnya cuma punya aku ya, lebihnya cuma punya Allah. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.